Mamen, ini adalah alat navigasi dan ini posisi kapal kita nih. Ini kapal kita ini yang garis merah ini adalah jalur untuk menuju Jepara ya. Jadi kita mesti ikutin jalur merah ini dan biru ini adalah tadi arah jejak kapal ini meninggalkan pelabuhan ke Karimun Jawa dan kita menuju Jepara yang udah dituntun oleh navigasi warna merah ini Mamen. Karena kalau nggak dituntun oleh navigasi ini lautan di depan, ini luas banget Mamen. Nah, kita bakalan nyasar kalau nggak ada alat navigasi ini. Dan makanya alat navigasi ini, kapal ini nggak boleh melenceng dari apa yang udah ditentukan di navigasi ini. Nah, di sini makanya ada joystick auto, kendali auto di sini. Nah, ini Bapak Jurumudi ini tuh mainin joystick ini supaya kapal tidak keluar dari jalur yang udah ditentukan nih Mamen. Ini dimainkan oleh alat namanya joystick kemudi nih. Nah, ini untuk joysticknya, dan ini alat ini juga bisa buat jadi alat kemudi, tapi ini lebih ke manual. Nah, tepat. Tapi kalau alat navigasinya itu mati, apa bisa kita tahu arahnya Pak untuk menuju Jepara? Bisa. Ketahuannya dari mana Pak? Kita pakai ilmu manual. Ilmu manual. Kalau ini kan elektronik, kita Ya. tahu aja. Kalau itu kan ada jaringan. Oh gitu Pak. Oh itu Dasar. Itu ada ilmunya tuh. Jadi semua jurumudi kapal ini kalau tidak bergantungan sama teknologi. Jadi kalau ada apa-apa trouble sama alat teknologi, biasanya semua nahkoda, jurumudi kapal itu udah dibekali oleh ilmu navigasi manual. Ada ilmu dasarnya itu Mamen. Oke Mamen, tadi ini alat navigasi. Mbak, di atasnya alat apa Pak? Sama HAIS. HAIS. Namanya HAIS. Itu untuk identifikasi kapal-kapal yang ada di sekitar kita. Semacam kayak radar. Beda. Ya. Oh. Jadi dia bisa tahu, tapi sama kapal yang sama-sama punya HAIS. Oh. MMSI. Oh, jadi kalau ada kapal di sini kita bisa tahu Itu kan ada itu yang merah itu kan namanya TV Safari. Itu kan ada kecepatannya, haluannya berapa. Oke. Sama kita jaraknya berapa. Oh iya, jadi kemana, panjang, berapa berarti. Oh, jadi yang udah terdokumentasi kedetek di sini Pak? Iya. Sama-sama punya AIS dan punya nomor MMSI. Tapi kalau nggak punya AIS ya nggak bisa. Oh, itu yang ada dokumen perjalanan yang sama-sama punya AIS di sini. Ini bisa kedeteksi di sini nih kapal-kapal. Jadi ini beda sama radar. Nah, oke Pak. Sebelah sini apa Pak? Radar. Ah, ini radar nih. Nah, ini dia. Nah, radar ini apa fungsinya Pak? Fungsinya bisa buat baring, tapi fungsi utamanya dia kan buat mendeteksi semua benda-benda yang ada di permukaan air. Oh, yang punya logam gitu maksudnya ya. Kalau kayu, kapal kayu semua. kapal kayu kena juga. Kena. Ke detek. Oh, semua kan yang ada di permukaan air. Semua di permukaan air. Nah, ini dia nih. Namanya radar. Daratan juga kena. Nah, ini sini ada biru Pak. Ini apa? Oh, ini pulau bukan? Ini biru nih. Nah, itu awan. Iya awan. Bisa. Wih. Nah, kalau yang merah ini apa Pak? Kapal. Oh, itu kapal. Oh, betul. Di sana ada kapal kedetek di sini. Jadi untuk menangkap sosok benda Jauh banget. yang ada di sekitar kita. Iya. Wah, itu kelihatan tuh. Iya, kelihatannya Mamen ya tuh, kelihatan tuh kapal tuh. Ini zoomnya udah maksimal nih. Nah, betul. Ini kedetek ini dia posisinya nih. Ya. Oh, Cuma nggak tahu, kalau itu kan cuma tahu ada benda di sebelah sana. betul. Nah, kalau ada orang yang lagi berenang enggak bisa. Kalau manusia masih dia kepalanya muncul di atas di permukaan air, kelihatan. Oh, kelihatan di sini dia kan. Oh, hebat tuh. Tapi kalau nyelam ya enggak. Kalau yang diving enggak. Oke. Nah, kemudian kapal ini kayak kapal selam sih Pak, punya sonar. Kita pakai sonar paling buat kedalaman aja, ngukur kedalaman. Sonar kedalaman. Ya. Jadi ketahuan kedalaman laut Kedalaman dari laut. sonar. Dari bawah itu. Oh, oke. Sama kalau ada ikan kelihatan. Nah, kalau cuaca Pak ngelihatnya manual apa teknologi? Biasanya manual sama perakiraan dari BMKG. Perkiraan Kalau dari kita kan BMKG. ikut Semarang. Oh, ikut dari Semarang. Tapi nggak ada alat di sini yang bisa tahu ada badai di depan? Udah ada, paling cuma ini aja kita pakai
ini yang sebelah sana Napek. bukan apa sebelah kanan kan Napek. bukan sebelah kanan itu Oh, samping jam barometer mas. Oh, barometer. Jadi barometer itu kalau dia barometer itu fungsinya ngukur kekuatan angin, kelembapan udara. Nih. Jadi kalau udah di 100.000 ke atas itu berarti siap-siap ada badai. Oke. Ya. 100.000 ke atas. Di bawahnya itu berarti aman. pertamanya dikasihkan di dry dia kan ada dry Sama kecepatan angin ini mas. pindah ke basah Ini kan kecepatan angin. pasti mau ada Kalau udah di atas 30 bahaya. Di atas 30 bahaya. Ya. Ini kan masih 24 sedang, tapi kalau udah 10 ke bawah masih rendah nih. Oh, ini masih di bawah 30 Mamen. Jadi pelayaran kita masih aman. Tadi apa Pak? Yang di atas Yang itu klinometer untuk stabilitas kapal. stabilitas kapal. Jadi kalau ini kita Steady, tengah-tengah steady. steady. Kalau udah ke kiri 5 derajat, kanan derajat berarti miring Miring, kapal. miring kapal. Waduh bahaya. Kapalnya miring ke juga. kanan apa miring ke kiri. Oh, klinometer namanya itu Mamen. Klinometer tuh ya kelihatannya. Ini kapalnya berarti ada di tengah-tengah, ini balance nih, stabil. Jarumnya di tengah-tengah, berarti Jarumnya. kapalnya stabil, nggak miring. Kalau ini kecepatan angin, kalau ini GPS, GPS itu buat apa? tinggal position system, jadi biar yang bawa kemudi tahu Jadi arah tujuan dia. sama kayak Google Map gitu. Enggak sama mas, karena udah disetel dia, di setting. Oh. Kalau Google Map kan kita mencari. Kalau dia udah di setting, nggak bisa keluar dari haluannya. Nggak bisa keluar Kalau dari dia keluar haluan. 5 derajat ke kanan, 5 derajat ke kiri, alarmnya bunyi. Oh, alarmnya bunyi. kapal ini jalurnya Iya, udah di setel mas. Nah nanti dari setelan ini mas, dari setelan ini keluarlah yang merah ini. Ya ini baru yang merah ini. Merah ini kan jalur kita kan? Ya itu trek kita, Trek haluan kita. kita. Makanya kapal nggak bisa kesasar karena sudah di setel. Oh. Nah ini kan merah ini. Nah ini haluan kita. Oh. Oke mas. Nanti kalau kita mau ke Surabaya, apa ke Jakarta, di setel lagi, di setting lagi. Oke. Wah, dapat banyak pengetahuan Mamen. Oke, kalau ini sih nggak usah ditanya, ini radio komunikasi nih. Ini radar penyebaran lebih luasnya ini. Lebih luasnya ini. Ya. Oke. Ini sosok benda menangkap yang ada di sekitar kita. Kalau yang ini udah sama datanya, data kapal tersebut, haluan dia, baringan dia, sama kecepatan dia, ukuran kapal dia, haluan tujuannya kemana udah ada semua. Contohnya gini mas, ini Safari ya, Ya. 03 saya plot, merah kan, saya plot ya. Ya. Dia mau ke Cirebon, Ya. tujuannya loh. Ya, Cirebon. Ya, Cirebon ya. Nah, kita geser. Ini lintang bujurnya dia, ini haluannya dia, Ya. ini kecepatannya dia, Oke. ini ukuran kapalnya dia. Oke. Jadi panjangnya A sama B, susun mas jadi 6 tambah 17. Ketemu. Oh begitu. Nah, ini langsung dari nahkodanya nih Bapak Ahmad Riyadi yang ngasih tutorial bagaimana kapal ini nggak kesasar ya. Tapi katanya kalau ini alat ini nggak berfungsi bisa pakai ilmu manual, gitu, Pak? Manual mas, karena kita di sekolah juga diajari. Oh. Namanya ilmu astronomi. Jadi Astronomi. kita diajari pergerakan angin, pergerakan awan, Aha. garis cakrawala. Oke. kayak ilmu bintang itu sih Pak di atas Agak turun. ada binokular Pak, sorry Pak. Itu apa Ini Pak? ini kompas mas. Oh itu kompas. Kompas. Oh, saya kira Yang bisa binokular. ngintip cuma dia. pilih-pilih Oh, Ini kompas, Mas. Jadi kompas ini sesuai dengan haluan ini. Oh, gitu. Siap. Jadi dia harus belajar ngintip ini. oh tekan intip Oh, saya. Pak, ini proto, Pak. Gas ya? Handle, Mas. Handle. Handle. Ini handle. Oh, namanya handle. Handle handle itu fungsinya untuk menambah, untuk masukkan gigi maju dan mundur, ya. Nah, setelah maju itu untuk menambah putaran mesin atau nambah gas bahasa Oke. mobilnya ya. Begitu juga kalau kembalikan ke netral 0 mundur juga nanti dimundurkan lagi nambah gas atau
putaran mesin. Nah ini kan ada dua nih tuaser, Pak. Ini dua-duanya kita majuin apa? Bisa maju, bisa mundur, tergantung maju, bisa perintahnya mundur. nakoda. Oh, jadi ini bukannya mesin kanan, mesin kiri? Iya, bukan? ini mesin kanan, mesin kiri. Oh betul, mesin kanan, mesin Pergerakannya kiri. tergantung perintahnya dari nakoda. Oh, perintahnya langsung Iya, dari nakoda langsung. Nah, kalau ini apa? Oh, ini anggur nih. Nah ini harusnya. Oh, iya. Ini cemilan ya, Mame. Jadi nggak boleh. Ini mesti ada aktivitas nih. Semua jurumudi, ada anggur, ada cemilan. Putaran mesin sekarang. mesin. Ini air. Jadi putaran sekarang ini yang terpakai 1.500. Putaran per menit. RPM itu? Iya. Oke. Kalau ini apa? Ini full. Ini temperatur. Oh, temperatur. Ini oli. Ini oli. Kalau bahan bakar ada nggak, Pak? Bahan bakarnya- kayak mobil itu ketahuan. Kalau bensin Adanya di habis. bawah. Oh, di bawah. Oh, di sini nggak ada indikatornya buat Di sana jadi sistemnya menggunakan gas juga. gas juga. Jadi di dalam tangki kita pasang kayak pipa kaca itu, nanti disambung. Ya. Nah nanti turunnya berapa Aha. itu ketahuan. Oke. Nah ini ada kunci ini apa, Pak? Ini buat start engine. Ini untuk start engine. Oh. Nah, yang merah ini untuk stop engine. Stop engine. Jadi beda. Ada dua diputar secara sama-sama atau Nah gimana? ini kanan, ini kiri. Oh ini kanan, ini kiri. Iya. Jadi mesti dinyalain dua-duanya pada saat. Pada saat mau Berlayar? berlayar, Hah? kita hidupkan. Nanti setelah standar kembali baru bisa. Oke Pak, just in case kalau pesawat itu kan ada dua mesin. Kalau satu mesin itu masalah, ada satu mesin lagi. Kalau kapal, Pak? Bisa juga terjadi. Oke. Nah, bisa juga terjadi, tapi akan mempengaruhi kecepatan kapal kita sendiri. Tapi pengaruhnya tidak begitu banyak. Oh. Tidak begitu banyak. Karena kalau pesawat kan mungkin oleng ya. Mhm. Nah, kalau kita nggak oleng, cuma berpengaruh ke kecepatan. Oh, hanya di kecepatan saja. Ya misalnya sekarang ini 9. Hmm. Begitu mati mesin, ini bukan berarti tinggal dibagi 2, enggak. Hmm. Paling turun 2. Oke, begitu ya. Jadi langsung dari Bapak Suratmo, Chief Engineer. Ya ini Bang bertanggung jawab atas segala teknis mekanik mesin di sini, Bapak Suratmo. Ini selalu ikut dalam pelayaran. Kalau takut-takut ada trouble. Pak, kalau ini apa Pak? Saya penasaran, Pak. Ini Ya, bisa ini. Oh ini. Oh lampu sorot. malam Oh. Iya. orang-orang biasanya namanya center lah. Iya. Beda bidang ya, jadi masing-masing ada job desk-nya. Nanti seandainya dia lewat di bertanggung jawab. Oke. Oh ini di depan joystick apa, Pak? Rudder position apa tuh? Indikator apa itu derajat dari tahun kemudi di bawah. Oh iya betul, bisa belok ke kiri. Ah paham. Derajat. Rudder namanya itu, kalau di pesawat juga ada, itu ada di paling belakang. Rudder buat belok kanan kiri. Nah ini dalam air. dalam air ya. Dalam air. Ini dipindahinnya pakai joystick. Misal kapalnya miring berapa derajat? Kita mau ke ruangan mesin. Sebentar lagi ada YouTuber mau masuk kamar mesin ya. Kalau tanya dijawab aja. Oke, Mamen, kita udah dapat izin dari Bapak Chief Engineer untuk masuk ke kabin mesin. Kita lihat tadi kabin mesinnya kayak apa sih sebetulnya. Kita lihat ke bawah, Mamen. Pak, saya ke bawah, Pak ya. Oh iya, mau ngomong. Oh, baik sekali. Dapat izin. Kita tinggalkan Anjungan, kita ke ruangan bawah. Rame banget di belakang. Ya Mamen, kita turun ke kabin mesin ya. Jadi udah dapat izin dari Bapak Chief Engineer-nya. Mesinnya mesin diesel ini. Jadi itu ada yang menunggu anak buah Bapak Chief Engineer tadi. Harus ditunggu memang. Nah ini ada di paling belakang ini. Lewat sela-sela mobil kita jalannya, Mamen.
ada AC-nya mamen. Dan itu kabin mesin tadi suaranya bising bikin gua takut. Nah, ini pasti ada yang jaga ini. Dan Bapak siapa Mas? Kobar. Pak Kobar. Bapak? Titen. Pak Titen. Yo, oke. Pak, fungsinya apa Pak di sini Pak? Apa kagak bete Pak? Ya, Fungsinya apa di sini Bapak? Jagain mesin? jaga ini sebagai ruang kontrol utama yang sifatnya untuk mengontrol kelistrikan di seluruh mesin kapal. Oh, jadi itu SOP-nya mesti dijaga ya di sini tetap. Walaupun kendali ada di atas ini tetap dijaga. Oke, Pak, aku mau nanya mesinnya ini ada berapa banyak? Ada 2. Mesin utama itu? Mesin utamanya 2, mesin pembangkit listriknya ada 2. Pembangkit listrik itu semacam generator, genset. Ya. Itu buat kelistrikan. Ya. Mesin utama itu buat dorong maju. Penggerak utama kapal. Penggerak utama kapal. Oke. Posisinya sebelah mana, Pak? Sebelah itu Ini mesin. ya 1, 2. Oh iya betul. Ini nih mesin yang gede, satu lagi yang ini sebelah. Oke. Pak, ini diesel Pak ya? Mesin diesel. Bahan bakarnya solar dong? Bahan bakarnya biosolar. Biosolar. Untuk indikator full lihatnya di mana Pak? Indikator fuelnya. Fuelnya. Kalau indikator fuelnya sebenarnya tidak ada, cuma ada indikator RPM sama indikator tekanan oli, indikator pendingin, indikator turbo charge. Oh, jadi kalau kita mau tahu bensinnya habis bagaimana Pak? Jadi kita patokannya menggunakan tangki harian, tangki pemakaian. Tangki pemakaian. Iya. Oh, gitu cara lihat patokannya. Nah, kalau pendingin itu maksudnya kalau mesin panas gitu ya? Nah, jadi Temperatur. untuk mengetahui suhu pendingin mesin. Nah, ini sebelah sini Pak. Nah, Pendingin iya. mesin. Ini masih level lama? Masih normal, Pak. Masih normal. Berarti sama kayak mobil. Ada radiator buat Ya, pendingin. Pendingin. Sama tekanan olinya, Nah, tekanan turbonya. oh iya benar. Luar biasa. Nah, ini kunci apa Pak? Buat start engine? Buat start engine. Oh, bukan dari atas. Di atas bisa, di bawah bisa. Atas bisa, bawah bisa. Ini ada 2 ini. Ada 2. Jadi ini untuk satu mesin sebelah Kanan? kiri kapal, satu mesin sebelah kanan kapal. Oh, jadi 2. Jadi dua-duanya nyala Pak? Nyala semua. Dua-duanya nyala semua. Oke. Terus Oke Mamen. Nah, ini buat jenis mesin nih. Kalau kapal kan kita udah ulas ya, kapal ini buatan Surabaya. Buatan tahun 2010. Nah, kalau mesinnya Pak, buatan mana Pak? Buatan Jepang, tapi sama tahunnya sesuai dengan tahun pembuatan kapal 2010. Oh, sama tahunnya 2010 sama pembuatan kapal dari Jepang, mereknya Yanmar tuh. Iya. Yanmar ya, bukannya yang apa namanya? Bukannya Yamaha, Yanmar. Ya. Ya. Jadi itu mesin standar buat kapal feri Pak. Ya, Sama kayak Jemret juga. Kelas kapal laut, jenis kapal laut. Oh, jelas jenis kapal laut itu kebanyakan Yanmar tuh mereknya, ada 2. Dan di sini bising banget Mamen. Mudah-mudahan audionya jelas ya. Ini gue ngomong agak kenceng gitu karena gue nggak pakai mic eksternal. Dan di sini ada galon juga di sana. Ada galon, dan ini selalu ditungguin selama 5 jam pelayaran, nggak boleh ditinggal. Perang kendali mesin. Nah, tadi komandonya dari atas tuh Bapak Chief Engineer tuh yang ini. Nah, ini apa, saya kagak paham ini sih Pak. Generator ini listrik Pak ya? Iya. Ini listrik di sini buat apa tuh, yang di atas tuh ada yang nyalain AC apa segala macam, dari sini sumbernya. Ini hardware generator. Foto-fotonya tuh. Wah, luar biasa. Wah, gua takut kena sentuh Mamen, bahaya. Nah, ini untung ada AC nih. Kasihan kalau nggak ada AC, bapaknya panasan ini. Baik, makasih ya informasinya. Makasih ya. Oke, saya naik lagi ya, makasih. Oke Mamen, kita naik lagi ke atas. Oke. Itulah tadi ruangan mesin. Gua dapat izin masuk tadi. Luar biasa itu, mesinnya gede banget Mamen. Yo Mamen,
Tadi kita disusul sama kapal cepat tuh, kapal cepatnya udah jauh banget tuh. Tuh disusul sama kapal cepat ya, tuh kelihatan Mamen. Oh, itu kapal cepat di depan kita di radar ini. Nah ini di depan kita nih kapal cepat nih. Tuh yang titik merah itu kapal cepat. Yang kuning ini kita nih. Nah ini yang kuning kita, yang di depan nih yang hijau tuh kapal cepat. Kapal cepat sebelah sini. Udah jauh dia Mamen, dia 15 menit lagi sampai, sedangkan kita sekitar 1 jam 20 menit lagi. Yo Mamen, di depan itu udah kelihatan Jepara ya. Tapi jarak pandang segini itu waktu tempuh pakai kapal ini bisa sampai 1 jam 20 menit lagi, walaupun udah visual kelihatan. Dan ini kapal cepat tuh, kapal cepat itu udah mau sampai, itu sedikit lagi udah menghilang ya tadi. Kita disusul Mamen. Ya Mamen, ini adalah CCTV, ini kepantau semua dari sini aktivitas di setiap deck ya. Ini deck mesin, nah, ini mesin nih 2 nih, ini penumpang nih, penumpang ini pintu belakang ya, pintu belakang. Pintu depan kagak ada, karena pintu depan ini kita langsung lihatnya ke depan kan. Nah sebelah sini deck VIP ya. Lalu semuanya kedeteksi di sini. Nah ini bagasi ini, deck paling bawah nih. Yo Mamen, akhirnya kita udah melihat visual dengan dekat ini pelabuhan Kartini Jepara yang ditempuh dalam waktu tepat ya, 5 jam ini dengan kecepatan maksimal 20 knot. Dan itu udah kelihatan kapal-kapal di sini. Artinya tuh udah kelihatan pulau Jawanya udah kelihatan tuh. Oke. Nah, ini throttle-nya ini udah full speed Mamen. Full speed. Dan ini kapalnya kayaknya sedikit belok gitu kapalnya. Karena itu udah di melenceng dari titik 0, itu belok sedikit ke kiri mau masuk ke pelabuhan. Mamen, ini ada F ini maju, forward, ini N netral, ini R ini buat mundur nih, reverse. Nah ini udah full, dan ini full speednya 20 knots kalau nggak ada angin dari depan dan ombak tidak kencang. Nah ini udah masuk ke 20 knot karena ombak di depan ini cukup tenang sekali Mamen. Di depan banyak perahu-perahu kecil Mamen, tadi sempat membunyikan klakson. Itu klakson buat itu Pak, buat warning depan Pak. Iya. Nah itu Suling Horn namanya. Suling Horn itu klakson. Jadi ada, emang sih kelihatan tuh perahu-perahu kecil Mamen. Nah ini agak kelihatan, nah ini kelihatan tuh. Mendingin dari kafe mutin kafe baru lagi. Nah ini belok ke kiri. 10 itu apa Pak? 10 derajat. 10 derajat ke kiri kita. 10 derajat ke kiri Mamen. Ini pengendali yang apanya? Joysticknya. Tapi pakai ini juga bisa Pak? Tapi berat ya. Berat ini. Oh ini berat Pak. Saya lihat di film-film itu enteng lah. Ini manual Pak. Berat. Oh ini manual berat. Jadi harus sering-sering makan kalau pakai ini. Oh, oke. Ini power steeringnya nih. Kalau mobil. Elektriknya. Nah, coba ada kapal lagi Pak, bisa diklakson nggak Pak? Satu digenggam, satu jari. Nah, bisa klakson lagi nggak Pak? Ya? Bisa klakson lagi nggak Pak? Bisa. Nah. Nah, itu dia bunyi klaksonnya. Jadi tidak sembarangan neken ya Mamen. Nah, itu harus ada mekanismenya dan SOP-nya. Kalau ada benda di depan gitu, ada perahu lain
apalagi perahu yang kecil-kecil saling nyapa ini. Kalau mobil mah ngedim lah ya. Ya Mamen, kita udah mau tiba di pelabuhan Kartini Jepara dan mau ada announcement. Selamat siang para penumpang yang kami hormati. Beberapa saat lagi KMP Sigija akan tiba dan sandar di pelabuhan Jepara. Sebelum para penumpang turun, periksa kembali barang-barang bawaan Anda dan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar dengan barang penumpang yang lainnya. Kami atas nama anggota beserta kru KMP Sigija mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menggunakan KMP Sigija dalam pelayaran Karimun Jawa Jepara. Semoga Anda selamat sampai tujuan dan kita berjumpa kembali pada pelayaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk ABK dan berbuka belakang persiapkan pasang sandar. Ini lagi ABK dan berbuka belakang persiapkan pasang sandar. Yo Mamen, di depan gua itu udah kelihatan Pulau Jawa. Pulau Jawa udah kelihatan dan itu dermaganya belum kelihatan sih Mamen. Tapi nggak lama lagi lah, tadi udah ada announcement kayak gitu. Artinya udah mau sampai dan ini ABK udah siap-siap tuh nurunin tambang ya, tali buat ikat kapal sama mau lepas jangkar nanti. Karena udah berapa mil lagi ini, ukurannya mil ini bukannya kilo Mamen. Yo Mamen, ini kapalnya udah mulai belok, berasa banget nih belokannya tajam ini. Tuh kelihatan tuh kapal ekspres Bahari, kapal cepat udah sampai duluan dari tadi dia Mamen. Tuh kelihatan ya, ekspres Bahari. Nah sebelah kirinya ini ada Pantai Kuya namanya. Oh Pantai Kuya namanya. Nah, gue kagak tahu sih namanya pantai apa, tapi gue kasih nama sendiri aja. Buat lu yang tahu itu namanya pantai apa, kasih tahu di kolom komentar ya. Ini kagak fokus nih, gue kagak ngeliat soalnya terang banget Mamen di sini. Cuacanya bagus, cerah. Ini udah belok, kapalnya udah mulai sandar Mamen. Klasen kenceng banget soalnya di depan ada kapal nelayan ini mau ketabrak ini, makanya dia ngelakson terus nih. Oke Mamen, kita mau parkir nih karena sebelah sana dermaganya di samping ekspres Bahari. Oke Mamen, mesin sudah dimatikan. Ini tinggal sisa-sisa tenaganya saja ya. Ini tidak menggunakan mesin, ini tinggal menggunakan rudder untuk membelok-belokkan kapal ke kiri dan ke kanan. Dan ini kayaknya pintu depan ini yang akan dibuka Mamen. Pintu depan nih. Nah, di sana udah siap-siap tuh petugas yang akan melempar tali, nanti akan dikaitkan di situ tuh. Nah, nanti dilempar nih oleh ABK kapal. Kau berdiri. Ya. Order stop. Berita persiapan akan persiapan. Tengah kemudi. Detik-detik sandarnya kapal KMP Siginjai. Tikar kanan. Ayahku. Cari lain. Kiri maju pelan. Ini kilo kepikir lampor. Stop sin. Dua mundur pelan. Tengah kemudi. Endi? Terus kemudi iki.
Mesin. Oh, mesin. Jikar kanan. Jikar kanan. Kanan mundur. Kanan mundur. Kiri maju pelan. Kiri maju pelan. Mesin. Oh, mesin. Tengah kemudi. Tengah kemudi. Kiri mundur pelan. Kiri mundur pelan. Jikar kiri. Jikar kiri. Oke, makasih. Ya, ini mau dipinggirin ke sana, Mamen. Nah, karena pintu ini mesti sejajar sama haluan kapal nih. Haluan kapal sebelah sini, nanti kan pintu ini kebuka. Nah, itu orang udah kagak sabaran tuh. Oke. Tambah maju. Nah, ini Bapak Nahkoda lagi mengarahkan ini juru kemudi. Ini udah dangkal banget. Harinya butak tuh, Mamen, kena baling-baling, putaran baling-baling. Kurangi majunya. Nah, ini ada mesin bantu nih dari sebelah kiri nih. Jadi kapalnya didorong gitu supaya sandar. Mas, ambilnya langsung bisa. Tali nih. Jordan aja langsung batas. Nah, tarik. Tambah maju, Mas. Jikar kanan. Kurangi maju. Opsin. Ya, Mamen, di depan gua udah banyak nih yang mau jemput-jemput, entah itu siapa yang mau jemput, entah itu tukang ojek atau keluarganya. Ya, Grab, beca, rame itu di depan. Oke, Mamen, ini mau sandar di dermaga. Nah, ini masih jauh, Mamen, dari bodi kapal ya. Ini ada mesin bantu sebelah kanan kayaknya, ini ngedorong ke sebelah kiri kapal. Ini kita mau ke arah kanan, ada mesin bantu. Nah, tuh baling-baling belakang tuh, truk tuh. Ini tidak semudah parkirin mobil ya, Mamen. Kanan 10. Kiri maju pelan. Sampai mentok kena ban ini, Mamen. Opsin. Patokannya itu ya sebelah situ tuh ban tuh. Nah, itu ban itu, Mamen. Open kiri, Mas. Sampai ban itu mentok. Nah, kena tuh kita tuh. Dapat tuh udah. Mentok. Rapi ini. Mantap sekali. Tapi sebelah belakang belum. Sebelah belakang masih belum mentok. Opsin. Ya, jadi mesti rapi, Mamen, sampai mentok gitu. Yo, Mamen, ini udah sandar ya kapalnya, udah mau rapat sama dermaga, dan mesin kapal sudah full mati netral. Nah, kita udah rapat di sini, pintu udah bersatu dengan aspal dermaga. Akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Kartini Jepara. Teman-teman, terima kasih semua udah nonton story gua sampai selesai.
terus dukung channel gua, kasih like, kasih komen, dan supaya gua semangat untuk bikin story-story gua yang lain. Dan makasih buat Lulu yang udah nonton sampai selesai. Gua ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.